Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di sini masih bisa tidur ya, dan masih bisa menikmati nyenyaknya tidur, gitu kan? Dan tidak kambuh-kambuhan lagi menikjernya ya. Oke, saya di sini sedikit membahas, tapi ini mungkin agak sensitif atau agak menyebalkan mungkin gitu ya. Oke, jadi begini, ya saya ingin membahas terkait adanya penderita hypnic jerk ya yang menjadi ateis. Ya dulu tuh beliau katanya ada religious people. Saya nggak tahu dulu sebelum ini agamanya apa. Tapi kalau dilihat dari namanya, dia nama-nama orang Pakistan, kemudian dia menjadi seorang ateis. Soalnya Pakistan itu kan biasanya muslim gitu ya. Nah, saya doakan apabila beliau itu dulu ya muslim ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada saya dan kepada dia supaya dia kembali kepada agama Islam gitu ya. Oke, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ajaran ateisme dan juga ajaran agnostik itu tersebar di dunia perhipnikjerkan ya. Khususnya mereka penderita hypnic jerk ini, karena mungkin pada dasarnya mereka itu sudah ateis atau agnostik, atau mungkin mereka berputus asa dari berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka memutuskan untuk sudahlah saatnya saya menjadi ateis dan agnostik ya. Ateis dan agnostik itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau ateis itu totally tidak percaya Tuhan, kalau agnostik itu percaya Tuhan tetapi tidak menyembahnya. Dua-duanya ya salah. Ya, dua-duanya adalah perbuatan kekufuran yang mana itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan kalau orang itu mati dalam keadaan seperti itu, maka kekal abadi neraka jahanam selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ya. Kok bisa masuk neraka ya? Karena siapapun yang mati dalam keadaan kafir, maka akan masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Gitu kan? Maka itu benarlah Imam Ahmad rahimahullah ketika di perjalanan, ketika menjadi musafir, beliau selalu berdoa, Allahumma amatani fi Islam wa sunnah. Ya Allah matikan aku dalam kondisi Islam ya, di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita mati dalam keadaan bukan Islam, itu adalah kematian yang sangat berbahaya. Oke, jadi kenapa penderita hypnic jerk ini bisa jadi ateis dan juga bisa agnostik? Alasan pertama adalah karena baper. Ya, baper melihat orang-orang yang sama-sama penderita hypnic jerk, dan sayangnya unfortunately mereka adalah orang ateis dan juga agnostik. Gitu kan, yang tersebar di medsos kan begitu. Ya, yang orang ateis mengatakan bahwasanya saya nggak mau berdoa sama Tuhan. Tuhan itu lucu, Tuhan itu nggak ada. Ya, buktinya apa? Saya berdoa terus sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyembuhkan hypnic jerk saya. Ya, pertanyaannya, ente itu berdoa sama Tuhan itu berapa kali? Menyebut nama Allah berapa kali? Kau cuma God sembuhkan saya, ya kapan sembuhnya? Ya, berdoa pada Allah itu ya memang kita harus berkali-kali. Memang ada doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah cepat, namun ada juga yang lambat pengijabahannya. Kenapa? Supaya kita tuh semakin dekat dengan Tuhan ya. Namun kalau kita ini berdoanya saya mau berdoa cepat-cepat buru-buru, nah itu yang bahaya ya. Dan termasuk juga kerusakan dalam hal akidah adalah berdoa secara terburu-buru, dan ketika doa itu tidak dikabulkan, kita berputus asa dan nggak mau berdoa lagi gitu kan ya. Kemudian orang ateis pun berpikir bahwasanya kesembuhan itu ya karena obatnya cocok ya. Betapa banyak, bahkan saya pribadi mencoba alprazolam 2 butir, dengan izin Allah tidak bisa menyembuhkan itu hypnic jerk, masih aja kambuh-kambuh aja. Tapi saya minum lelap 1 butir, bahkan minum air yang saya bacakan cuma ayat Ruqyah, Al-Fatihah atau apapun itu, ya tidur dengan izin Allah. Ya, siapa yang menyembuhkan itu kalau bukan Allah? Kita di Islam ini tetap kita mencari kesembuhan, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya, kita cuma berikhtiar. Betapa banyak orang mencari obat ke sana kemari tapi sembuh dengan obat warung. Ya kan? Betapa obat orang ke dokter yang canggih dokter itu tapi sembuh dengan pengobatan ya mungkin pengobatan alternatif kalau disebut ya, dengan dipijit sedikit sembuh, bukan karena pijitnya tapi karena apa? Karena Allah menyembuhkan di momen itu ya. Karena namanya kesembuhan, rezeki, jodoh dan sebagainya itu kan uncontrol, tidak bisa kita kontrol, cuman Allah yang bisa memberi. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang masalah asmara gitu kan.
kemudahannya masalah asmara. Kita sudah ber-effort tinggi-tinggi sama perempuan, gitu kan? Ya, yang laki-laki mungkin udah sering nge-like status medsos, yang ngasih hadiah, ngasih itu, tapi perempuannya malah suka sama laki-laki lain yang nggak berusaha ke dia, ya. Ya kan itu apa? Itu ya begitu, ya. Kan kita nggak tahu gitu kan, kita udah berusaha belum tentu berhasil. Bagaimana dengan tidak berusaha begitu kan tentunya, ya. Oke. Nah, kemudian orang ateis ini memang kalau sudah masuk ateisme itu, kalau kita bilang bahwasanya oh siapa yang menciptakan langit bumi dan sebagainya, mereka kan akan bilang itu cuman dari alam semesta, dari satu atom yang meleduk, pakai teori Big Bang istilahnya, ya. Ya, dan mereka menganggap bahwasanya sesuatu itu berasal dari semesta. Itu kayak bahasa-bahasa anak muda. Maka anak muda kan suka bilang semesta tidak meridhoi semesta. Nah, itu yang bahaya dalam akidah, ya. Itu kan bahasa-bahasa orang ateis, itu bahasa-bahasa filsuf, yang mana ilmu filsafat tuh ilmu yang harus kita hindari sebenarnya karena berbahaya bagi akidah kita, ya. Begitu kan kadang-kadang, ya kadang-kadang mereka juga mencari kelemahan bahwasanya kok di Quran banyak membunuh, di Quran ini banyak memerangi orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang ateis itu menyetujui eutanasia? Eutanasia itu apa? Pembunuhan terhadap diri sendiri, bunuh diri putus asa karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Bahkan penderita hipnotisir ada yang pengen eutanasia, tapi dia seorang agnostik yang entahlah sudah meninggal kayaknya. Semoga kita tidak meninggal seperti itu, ya. Kemudian yang kedua agnostik. Nah, kalau agnostik ini mereka masih percaya Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan secara berbeda. Kadang mereka sebut Tuhan itu Enki. Ya, Enki siapa? Enki itu kan sesembahan di zaman Babylon dulu, zaman Sumeria kalau nggak salah. Yang mana sesembahan itu sudah dalam sejarahnya Nabi Ibrahim itu mengingkari sesembahan itu. Karena terjadi penyembahan pada selain Allah Azza wa Jalla. Maka itu Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya tauhid, ya. Nah, makanya kalau istilahnya agama Abrahamaik itu sebenarnya nggak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah, ya. Bahkan kalau ya bagi teman-teman yang non muslim kan tahu di Ten Commandments Nabi Musa alaihissalam tidak diperbolehkan membuat patung kan di situ. Bahkan yang pertama apa? Tidak ada Allah lain di hadapanku selain Allah kan. Nah, itu bagi yang non muslim masih tahu begitu Ten Commandments Nabi Musa alaihissalam. Yaitu semua nabi ya begitu, ya. Nah, ini mulai ada Enki, Dewa Sumeria, ada lagi apa gitu ya. Bahkan ya kalau istilah Tuhan itu adalah Jehuba atau Yahweh atau Yehua atau itu oke. Itu Jehuba itu salah satu nama Allah, ya. Itu menurut bagian literatur Yehua itu artinya adalah Hayu Qayyum, ya, Allah yang yang maha hidup dan maha berdiri sendiri gitu kan. Makanya di Islam pun ada kan di ayat kursi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang Tuhannya Enki, ini Enki siapa? Nah, orang hipnotisir berdoa sama Enki ya makin sesat dia, ya kan. Nah, kita percaya lagi bahwa Tuhan itu ya Enki, Tuhan itu yang dulu pernah turun di bumi sebagai alien lalu mengatur bumi. Itu tahayul dari mana itu? Ya, dan itu pun cuma dari mitologi Yunani, mitologi Sumeria, mitologi apa yang mana itu adalah orang-orang yang diperangi para nabi. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, lalu kita ikuti seperti itu. Ya, tidak percaya dengan Allah, tapi percaya dengan Enki, percayanya sama Tuhan-Tuhannya seperti itu. Ya, percaya bahwasanya kita ini datengin alien. Ya, itu. Ya, karena memang ada penelitian yang ngejar kayak gitu dan kita pun ikut-ikutan lagi. Sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan itu mungkin setan kali ya. Nah, ini kenapa? Karena saya berdoa sama Tuhan ini nggak disembuh-sembuhkan hipnotisir saya. Nah, ini lagi sesat lagi kita nih, waliyadzubillah. Ya, maka itu ya, kalau kita ini merasa hipnotisir kita nggak sembuh-sembuh, ya maka itu kita keluar saja dari grup yang mana isinya misionaris ateisme dan agnostik, ya. Karena apa? Itu adalah sumber kekufuran. Bayangkan kita di dunia ini hipnotisir, ya. Kemudian kita mengeluh, mencari awareness dari orang-orang ateis yang mana mereka cuma bisa bilang sorry to hear that, cuma bisa bilang apa lagi, I'm so sorry, lalu memberikan solusi dengan kayak care sama kita. Padahal mereka nggak care juga. Mereka itu sibuk dengan hipnotisir mereka. Saya tidak menyombongkan diri, tapi saya hanya mengajak orang-orang untuk sembahlah Allah Azza wa Jalla saja. Minta tolong pada Allah. Tidak percaya, kita tolong. Ya, pada siapa mendengar video ini dan menderita hipnotisir, minta tolong sama Allah. Kok sekali saya belum dikabulin, 2 kali belum dikabulin, tapi pasti beda rasanya ketika Anda sudah minta tolong pada Allah. Mungkin Anda mulai menerima, oh saya hipnotisir,
lalu Allah kasih sedikit petunjuk, oh mungkin makan ini, makan itu, ketemu artikel, ya kemudian ke dokter ini, ke terapis itu, ke terapis ini, ya bahkan kita lihat penderita hipnotis itu banyak kan dikasih obat sama dokter. Kenapa? Ya karena dokternya hatinya itu nggak mau ngasih obat ke dia. Kenapa nggak mau ngasih obat? Siapa yang menggerakkan hati dokter itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ya, maka itu saran saya adalah pada penderita hipnotis, kalau dirasa Anda bergabung dengan grup-grup yang isinya orang-orang yang ateis dan agnostik, atau orang-orang yang menyeru kepada putus asa, kepada menghindar dari rahmat Allah, kepada pengingkaran terhadap Allah, keluar. Anda nggak akan sembuh di sana. Ateisme, agnostik tidak akan bisa menyembuhkan hipnotis Anda. Buktinya apa? Ya, buktinya betapa banyak orang ateis dan agnostik cuman mengeluh setiap hari dan hipnotisnya nggak kunjung hilang. Ya, tapi bukti nyata saya pernah lihat seorang muslim yang mana dia dari Filipina kalau tidak salah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dan Allah kasih petunjuk dia untuk diet keto dan gym dan sebagainya. Dengan izin Allah sembuh hipnotisnya. Ya, dan alhamdulillah saya selama ini, testimoni saya selama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak berdoa pada selain Allah, ya saat ini saya bisa ngopi, saya bisa tidur kapanpun bebas. Tetapi apa, ini adalah ujian dari Allah supaya saya tetap menyembah Allah. Jangan sampai saya sudah dikasih begini malah nanti penyembah selain Allah dan membuat kemaksiatan secara kerusakan lebih besar. Maka itu saya di sini sebagai tanda terima kasih dan tanda syukur saya pada Allah, saya akan mengcounter orang-orang yang berpemahaman ateis, agnostik atau apapun yang membuat kita sebagai kaum muslim ini jauh dari Allah, ya, dan jauh dari kesembuhan di belajar. Barakallahu fikum. Plak.